Pertanyaan sederhana buat kalian. Apakah kalian pernah pergi ke bank? Ataukah menggunakan produk-produk bank? Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi bank secara umum. Kemudian produk-produk bank umum dan jenis-jenis bank umum. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, tujuan perbankan nasional adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Diceritakan Dana, Dini, dan Dono. Selama ini mereka menabung uang di rumah, tetapi mereka berpikir bahwa menabung uang di rumah resiko kehilangan lebih besar dan uang mereka tidak berkembang. Setelah mereka belajar ilmu ekonomi di sekolah, maka mereka bertiga memutuskan untuk menabung uang mereka di bank, supaya uang mereka lebih aman dan lebih berkembang dengan menerima bunga. Di lain sisi, Bapak Handoko adalah seorang pengusaha sukses yang ingin mengajukan pinjaman ke bank untuk mengembangkan usahanya. Berarti peranan bank di sini adalah sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi utama perbankan nasional yang pertama, kegiatan menghimpun dana masyarakat. Yang kedua, kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang ketiga, kegiatan menyediakan layanan jasa perbankan. Dan nanti kita akan bahas satu persatu dari ketiga fungsi utama ini. Fungsi bank menghimpun dana masyarakat. Ada 3 macam produk bank yang disediakan. Yang pertama, tabungan. Yang kedua, giro. Yang ketiga, deposito. Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Apa saja karakteristik atau ciri-ciri dari tabungan? Yang pertama, kita akan mendapatkan buku tabungan. Yang kedua, kita akan mendapatkan kartu ATM atau kartu debit. Yang ketiga, kita akan mendapatkan bunga dari tabungan tersebut. Dan yang keempat, kita akan dikenakan biaya bulanan. Giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing, yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat cek dan biliet giro. Apa itu cek? Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tunai. Apa itu biliet giro? Biliet giro adalah surat berharga atau alat transaksi yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tidak tunai melalui pemindah bukuan rekening yang bersangkutan sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam biliet giro. Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Ciri-ciri atau karakteristik dari deposito. Yang pertama, pencairan dapat dilakukan setelah jangka waktu berakhir. Yang kedua,
deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis atau automatic rollover. Yang ketiga, deposito dapat dalam bentuk uang rupiah maupun mata uang asing. Dan yang keempat, umumnya mempunyai jangka waktu mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Tabungan, giro, dan deposito dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sejak 13 Oktober 2008, nilai simpanan yang dijamin oleh LPS paling tinggi sebesar 2 miliar per nasabah per bank. Fungsi utama bank yang kedua adalah menyalurkan dana atau kredit kepada masyarakat. Lalu apa itu kredit? Kredit adalah suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, pihak bank harus melakukan prinsip kehati-hatian agar kredit yang disalurkan tersebut tepat sasaran. Untuk videonya, harap bersabar dulu karena videonya belum dibuat. Makanya, subscribe dan jangan lupa pencet tombol loncengnya. Fungsi utama bank yang ketiga yaitu menyediakan jasa layanan perbankan. Produknya apa saja? Yang pertama, jasa pengiriman uang atau transfer adalah pengiriman uang baik melalui bank yang sama atau ke bank yang berbeda. Yang kedua, jasa transaksi pembayaran. Kegiatan usaha pembayaran baik secara tunai maupun non-tunai. Contohnya apa saja? Misalnya pembayaran tagihan listrik atau PLN, tagihan PDAM, tagihan TV satelit, tagihan SPP, dan masih banyak lagi tagihan yang lainnya. Yang ketiga, jasa transaksi pembelian. Kegiatan usaha pembelian bisa secara tunai maupun non-tunai. Contohnya, pembelian pulsa telepon, pembelian token listrik, pembelian tiket pesawat terbang atau kereta api, maupun pembelian mata uang asing. Yang keempat, jasa transaksi penagihan atau inkaso adalah layanan bank untuk penagihan pembayaran atas surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat atau kota lain di dalam maupun di luar negeri. Menurut kepemilikan modalnya, bank umum dapat dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama, bank umum milik negara, contohnya Bank Mandiri, Bank BNI, dan lain-lain. Yang kedua, bank umum milik swasta nasional, contohnya Bank BCA, Bank Mega, dan lain-lain. Yang ketiga, bank umum pembangunan daerah, contohnya Bank Sumsel Babel, Bank DKI, Bank Jatim, dan lain-lain. Yang keempat, bank umum campuran swasta nasional dan swasta asing, contohnya UOB Buana, CIMB Niaga, dan lain-lain. Dan yang kelima, bank umum swasta asing, contohnya Standard Chartered, Citibank, dan lain-lain. Sekarang waktunya ku cepat, kuis cepat, tepat. Jika kalian bukan robot dan niat kalian nonton video ini untuk belajar, maka kalian wajib mengarahkan telunjuk kalian ke arah handphone atau gadget yang kalian pegang.
Pilihlah salah satu jawaban yang menurut kalian benar, dan nanti akan dijelaskan bagaimana pembahasan dari soal tersebut. Soal akan ditampilkan di layar dan akan dibacakan oleh si pembaca berita. Kalian akan diberikan waktu 10 detik setelah soal selesai dibacakan. Berikut ini adalah fungsi utama perbankan nasional, kecuali A. Menyalurkan dana kepada masyarakat. B. Mencetak dan mengedarkan uang kertas dan uang logam. C. Menghimpun dana dari masyarakat. D. Menyediakan layanan jasa perbankan. Jawabannya B. Yang mencetak uang kertas dan uang logam adalah Perum Peruri, dan yang mengedarkan uang kertas dan uang logam adalah Bank Indonesia. Perhatikan jenis-jenis bank di bawah ini. 1. Bank Mandiri. 2. Bank BCA. 3. CIMB Niaga. 4. Bank BTN. 5. Bank Mega. 6. Bank Sumsel Babel. 7. Citibank. 8. Bank BNI. Berdasarkan kepemilikan modalnya, yang termasuk bank umum milik negara adalah nomor A. 1, 3, dan 6. B. 2, 5, dan 8. C. 1, 4, dan 8. D. 6, 7, dan 8. Jawabannya adalah C, nomor 1, 4, dan 8. Bank Mandiri, Bank BTN, dan Bank BNI. Bapak Robert memiliki kekayaan berupa tabungan di bank sebesar 100 juta, giro 300 juta, deposito 200 juta, dan surat tanah dengan nilai 500 juta. Bapak Robert ingin mengajukan pinjaman di bank dengan jaminan atau agunan salah satu dari produk simpanan bank miliknya. Produk simpanan apa yang bisa dijadikan jaminan? A. Tabungan. B. Giro. C. Deposito. D. Surat tanah. Surat tanah bukan merupakan produk simpanan bank, meskipun surat tanah bisa dijadikan jaminan di bank. Tabungan dan giro tidak bisa dijadikan jaminan, karena kedua produk bank ini bisa diambil kapanpun oleh si pemiliknya. Jawabannya adalah deposito, karena deposito hanya dapat dicairkan dalam jangka waktu tertentu saja, sesuai kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Jika jawaban Anda benar semua, wow, Anda layak jadi juara. Jika jawaban Anda benar 2, maka tingkatkan lagi kemampuan belajar kalian. Jika jawaban Anda benar 1, maka kalian harus lebih banyak belajar lagi. Dan jika jawaban kalian tidak ada yang benar, maka kalian lebih seriuslah lagi dalam belajar.